Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mentari Kasih dan Nuzulul Despia ingin menyampaikan materi tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Adapun dosen pembimbing saya di sini yaitu Bapak Dr. Andes Andika Jayaputra, SPDI MA. Selamat menyaksikan. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia menjadi agama terbesar yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pertumbuhannya begitu cepat dan masif. Bahkan, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara Islam terbesar di dunia. Lalu bagaimana Islam pertama kali masuk ke Indonesia dan menyebar dengan begitu pesat? Ada beberapa teori yang kami rangkum tentang perkembangan Islam di Indonesia yang dikemukakan oleh ahli. Teori yang paling populer adalah teori Gujarat, Persia, dan Arab. Teori Gujarat. Teori masuknya Islam dari Gujarat India ini dikemukakan oleh peneliti di Belanda seperti Piet Napel, Snout Hartgrens, dan Moquin. Berdasarkan teori ini, diceritakan bahwa orang-orang Islam di Arab melakukan perjalanan ke Gujarat India. Di sana Islam mazhab Imam Syafi'i berkembang diajarkan oleh orang-orang ini. Lalu orang-orang dari Gujarat membawanya ke Indonesia. Orang Gujarat sebelumnya telah memiliki hubungan dagang dengan Nusantara, sehingga Islam pun sedikit demi sedikit menyebar di antara kaum pedagang. Inilah mengapa mazhab di Indonesia dan Gujarat memiliki kesamaan, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Sementara itu, Moquin menuliskan bahwa masuknya Islam dari Gujarat ini diperkuat dengan adanya batu nisan milik Sultan Malik As-Saleh di Pasai. Batu nisan model serupa juga ditemukan di Semenanjung Malaya dan Gresik. Batu nisan ini memiliki kesamaan dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Yang kedua ada teori Persia. P.A. Hossein di Jajah Diningrat mengemukakan teori datangnya Islam dari Persia ini karena banyaknya persamaan budaya Islam antara Indonesia dengan Persia. Peringatan Asyura atau 10 Muharram untuk memperingati syahidnya Husain ini terdapat di kedua negara tersebut. Penggunaan ejaan membaca huruf Arab antara orang Persia dan Indonesia pun dikemukakan. Selain itu, ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj juga memiliki kesamaan yang berkembang dalam bentuk puisi. Teori ini juga menunjukkan bahwa Islam Persia mempengaruhi perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut umat Muslim Nusantara tercinta ini. Yang ketiga ada teori Mekah. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Ulama Buya Hamka mengemukakan bahwa Islam berasal dari tanah Arab atau Mesir yang dibawa para kaum musafir oleh kaum Sufi. Kaum Sufi ini pernah diungkapkan oleh A.H. Jones bahwa mereka sering mengembara ke tempat-tempat di dunia untuk mendirikan kumpulan atau tarekat. Buya menuliskan dalam bukunya Membongkar, kemudian menjawab tuduhan-tuduhan Salafi Wahabi bahwa Gujarat hanyalah tempat singgah sementara para pedagang Arab sebelum masuk ke Indonesia. Demikian rangkuman tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Lembaga-lembaga awal pendidikan Islam di Indonesia. Pada tahap awal pendidikan Islam itu berlangsung secara informal. Para mubalik banyak memberikan contoh teladan dalam sikap hidup mereka sehari-hari. Para mubalik itu menunjukkan akhlakul karimah, sehingga masyarakat yang didatangi menjadi tertarik untuk memeluk agama Islam dan mencontoh perilaku mereka.
Selain dari proses di atas, dimulai dari terbentuknya pribadi-pribadi Muslim, kemudian dari kumpulan pribadi-pribadi tersebut membentuk masyarakat Muslim, dan dari situ muncullah kerajaan Islam. Ada beberapa lembaga pendidikan Islam awal yang muncul di Indonesia, yaitu yang pertama, masjid dan langgar. Masjid fungsi utamanya adalah untuk tempat sholat yang 5 waktu, ditambah dengan sekali seminggu dilaksanakan sholat Jumat dan 2 kali setahun dilaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selain dari situ, masjid ada juga tempat ibadah yang disebut langgar. Bentuknya lebih kecil dari masjid dan digunakan hanya untuk tempat sholat 5 waktu, bukan untuk tempat sholat Jumat. Selain dari fungsi utama masjid dan langgar, difungsikan juga untuk tempat pendidikan. Yang kedua, ada pesantren. Ditinjau dari segi sejarah, belum ditemukan data sejarah kapan pertama kali berdirinya pesantren. Ada pendapat mengatakan bahwa pesantren telah tumbuh sejak awal masuknya Islam ke Indonesia. Pesantren adalah pendidikan ilmu agama dan sikap beragama. Karenanya, mata pelajaran yang diajarkan semata-mata pelajaran agama. Pada tingkat dasar anak didik baru diperkenalkan tentang dasar agama dan Al-Quranul Karim. Yang selanjutnya ada menasah, rangka, dan dairah. Secara etimologi, menasah berasal dari perkataan madrasah, tempat belajar atau sekolah. Bagi masyarakat Aceh, menasah tidak hanya semata-mata belajar. Bagi mereka, menasah memiliki multifungsi. Menasah di samping tempat belajar juga berfungsi tempat ibadah, tempat pertemuan, musyawarah, pusat informasi, tempat tidur, dan tempat menginap bagi musafir. Dan selanjutnya ada surau. Surau diartikan tempat umat Islam melakukan ibadah. Pengertian ini apabila dirinci mempunyai arti bahwa surau berarti suatu tempat bangunan kecil untuk tempat sholat, tempat belajar, tempat mengaji anak-anak, tempat wirid bagi orang dewasa.